Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, ngaran Umun Rabia dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Lokal 20C. Pada kesempatan kali ini, Ulun hendak menyampaikan penafsiran tentang kadada paksaan dalam memeluk agama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 sampai 257 dalam tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy. Untuk lebih jelasnya, silakan Bu Hantian simak video ini. إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Dalam tafsir Al-Misbah Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 sangat jelas gasan beratan orang melalui ayat itu tentang siapa Allah dan keharusan gasan mengumpati agama yang ditetapkannya, serta jelas pula sidin isi kekuasaan yang tidak terbendung. Bisa jadi ada yang menyambat bahwa hal tersebut dapat jadi alasan gasan Allah gasan memaksa makhluk untuk mengumpati agamanya, apalagi dengan kekuasaannya nang kada terkalahkan gitu untuk menampik dugaan ini. Lalu datang ayat 256 di atas, kada ada paksaan dalam menganut agama. Mengapa kada ada paksaan? Padahal sidin kada membutuhkan sesuatu. Kenapa ada paksaan? Padahal sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya seikut umat saja. Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Perlu dicatat bahwa yang dimaksud dengan kadada paksaan dalam menganut agama adalah menganut akidahnya. Artinya nih, amun seseorang sudah berisi seukting keyakinan, katakan aja akidahnya itu Islam, ini sudah terikat lawan suruhan-suruhannya, jadi ini berkewajiban sudah melaksanakan perintah-perintahnya, dan amun ini melanggar maka akan terancam sanksi. Dia berkata Allah telah memberi kebebasan gasan sholat atau kada, berjinah atau nikah, karena bilanya sudah menerima akidahnya, ini harus melaksanakan tuntutannya. Kembali pulang lawan penegasan ayat ini, kada ada paksaan dalam menganut agama, kada ada paksaan dalam menganut keyakinan dalam agama. Jadi Allah menghendaki agar setiap orang tuh merasakan kedamaian. Agamanya dinamai Islam, yakni damai, kedamaian yang kada dapat diraih mun jiwanya kada damai. Paksaan yang maulah jiwanya kada damai, sehingga kada ada paksaan dalam menganut keyakinan agama Islam. Kenapa kada ada paksaan? Padahal telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Maka itu wajar aja mun setiap penjalan memilih jalan yang bujur lawan kada terbawa ke jalan yang sesat. Sangat wajar mun semua masuk agama ini pasti ada sesuatu yang keliru dalam jiwa orang tuh nang kada hendak menelusuri jalan yang lurus tuh. Nah, mun sudah jelas jalan tuh terbentang di hadapannya, ayat ini pulang menggunakan kata rusyid yang mengandung makna jalan yang lurus, ketetapan yang mengelola sesuatu, serta kemantapan lawan kesinambungan dalam ketepatan itu. Ini bertolak belakang dengan kata al-ghai yang diterjemahkan tuh artinya jalan yang sesat. Menangka itu yang menelusuri jalan lurus gitu, pada akhirnya melakukan segala sesuatu dengan bujur, mantap, dan berkesinambungan. Kada ada paksaan dalam masuk agama, karena telah jelas juga jalan yang lurus tuh kayak apa. Itu sebabnya amunnya orang gila lawan yang belum dewasa atau yang kada mengetahui tentang suruhan agama, inya kada berdosa mun melanggar atau kada manutnya. Bahkan bagi inya tuh jalan jelas tuh kada diketahuinya lagi. Tapi bilanya kita nih nang tahu atau kita nih nah kada tahu, amun kita nih bisi potensi gasan mengetahuinya tuh tapi kita kada memakainya, maka kita dituntut karena sudah menyia-nyiakan apa yang sudah kita miliki. Ada juga yang memahami ayat ini dalam arti telah jelas benar, jelas juga perbedaannya lawan jalan yang sesat, telah jelas juga bahwa ini membawa manfaat, nang itu mengakibatkan mudarat. Maka itu kada perlu lagi ada paksaan, karena nang dipaksa tuh adalah nang kada hendak tunduk akibat inya kada tahu. Jadi di sini telah jelas jalan itu, sehingga kada perlu lagi ada paksaan. Nang enggan memeluk agama ini pada hakikatnya terbawa oleh rayuan togut, sedangkan nang hakun memeluk agama ini
adalah nang ingkar dan menolak ajaran tagut itu. Tumbuhannya itulah orang-orang yang memiliki pegangan yang kukuh. Karena itu barang siapa yang ingkar lawan tagut dan beriman lawan Allah, sesungguhnya inya telah berpegang teguh kepada buhul tali nang kuat banar sehingga kada akan putus. Kata tagut terambil dari akar kata nang artinya tuh melampaui batas. Biasanya nih digunakan gasan melampaui batas dalam nang kada baik, setan, dajjal, penyihir yang menetapkan hukum bertentangan lawan ketentuan ilahi, tirani. Semuanya disambat dengan tagut. Nang memeluk agama Islam harus menolak ajaran Tuhannya tuh. Ini harus didahulukan sebelum mengakui keesaan Allah. Bukankah ayat ini mendahulukan pengingkaran terhadap tagut? Hanyar menyatakan percaya lawan Allah. Bukankah syahadat yang diajarkan adalah mendahulukan penegasan bahwa tiada Tuhan yang berhak kita sembah? Hanyar disusul dengan kecuali Allah. Memang menyingkirkan yang kada baik itu harus lebih dahulu daripada kita menghiasinya dengan yang indah-indah gitu. Berpegang teguh pada buhul tali yang kuat, berpegang teguh disertai lawan upaya yang bujuk-bujuk. Kada hanya sekadar berpegang aja, tapi sebagaimana yang dipahami dari kata istamsaka yang menggunakan huruf-huruf sin dan tak, bukan masaka. Tali yang dipegangnya pun kuat banar, dilanjutakan lawan pernyataan yang kada akan putus, sehingga pegangan yang berpegang itu amat kuat. Materi tali yang dipegangnya kuat, lawan hasil jalinannya tadi itu kada akan putus juga. Kesungguhan gasan memegang gantungan itu disebabkan lawan ayunan. Tagut cukup kuat sehingga digunakan kesungguhan lawan kekuatan. Kata Urwah yang di atas diterjemahkan dengan gantungan tali adalah tempat tangan memegang tali seperti yang digunakan gasan timba, gasan mengambil banyu dari sumur. Nah ini tuh memberi kesan bahwa yang berpegang lawan gantungan tuh bagaikan menurunkan timba, gasan kelangsungan hidup jasmaninya. Manusia itu juga membutuhkan banyu kehidupan yang merupakan syahadatain, yakni gabungan dari kepercayaan lawan Allah yang Maha Esa dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ayat ini sebagai perumpamaan keadaan orang yang beriman, betapapun ngalihnya keadaan tuh. Nah, walau ibarat menghadap ke suatu jurang nang amat curam, inya kada akan pernah jatuh binasa karena inya sudah berpegang dengan kukuh lawan seutas tali nang dua kukuh. Bahkan bilanya terjerumus masuk ke dalam jurang tuh, inya masih kawan naik atau ditolong karena inya tetap berpegang pada tali yang menghubungkannya. Lalu dengan sesuatu nang di atas bagaikan timba yang diingkuti ujungnya. Timba yang diturunkan mendapatkan banyu dan ditarik ke atas. Demikian juga bila orang yang mukmin yang terjerumus ke dalam kesulitan, nya harus turun atau terjatuh, tapi sebentar lagi inya kawan naik ke atas membawa banyu kehidupan yang bermanfaat gasan dirinya dan orang lain. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Selanjutnya tafsir tentang Quran Surah Al-Baqarah ayat 257. Kalau ayat yang tadi menggambarkan tentang usaha manusia yang berpegang teguh lawan gantungan tali yang kukuh, ini dijelaskan bahwa selama sikapnya angka itu ini pada surangan karena Allah yang menjadi walinya. Kata wali pada asalnya berarti sesuatu yang langsung datang atau berada sesudah sesuatu yang lain. Ada perantara antara keduanya. Maka itu Allah yang merupakan wali orang-orang yang beriman sangat dekat lawan mereka sehingga beliau langsung menolong, melindungi dan membantunya. Apalagi Sidin adalah yang terdekat lawan mereka. Sidin dilukiskan oleh penutup ayat yang lalu, Maha mendengar lagi Maha mengetahui, sehingga yang beriman kada harus berteriak ketika memohon kepadanya. Bahkan sebelum mereka memohon, Sidin sudah mengetahui kebutuhan orang-orang yang beriman. Karena itu Allah sebagai wali terus-menerus mengeluarkan Tuhannya dari aneka kegelapan menuju cahaya iman. Kata terus-menerus dipahami dari bentuk kata kerja mudhari, masa kini dan datang. Digunakan ayat ini yang berarti bahwa mereka terus-menerus terpelihara, sehingga punya ada kerancuan yang mereka alami atau ada keraguan yang terbetik dalam hati mereka, Allah akan segera membimbing dan melenyapkan keraguan dan kerancuan itu. Kemudian kata zulimat yang diterjemahkan dengan aneka kegelapan adalah bentuk jamak dari zulum atau yang artinya gelap. Maka itu
Apabila banyak kegelapan tetapi kata nur yang berbentuk tunggal, ini karena cahaya keimanan adalah satu dalam hakikat dan substansinya. Sedang kekufuran macam-macam. Cahaya iman apabila sudah meresap ke dalam hati orang tuh, cahaya itu akan meneranginya, menerangi jalannya, dan dengan cahaya itu nya akan mampu menangkal macam-macam kegelapan. Nya mampu menjangkau sekian banyak hakikat dalam perjalanan hidupnya. Orang-orang kafir, wali-wali buhannya tuh at-tauhid. Kita lihat redaksi di atas, wali mereka tuh bukan Allah yang Maha Esa, tapi banyak. Kata aulia adalah bentuk jamak dari wali. Masing-masing yang menjadi wali mereka adalah yang melampaui batas dalam keburukan. Mereka adalah at-tauhid semua, terus-menerus mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Memang sebelum buahnya itu disentuh juga oleh at-tauhid, asalnya berada dalam cahaya iman yang bersemi dalam hati insan sejak ia lahir. Karena semua orang dilahirkan dalam keadaan fitrah kesucian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Di sisi lain, tanda-tanda yang kebujuran Allah sedemikian jelas hingga sebenarnya tahu aja berataan dan tahu aja untuk mengetahui dan berada dalam cahaya tuh. Tetapi tadi at-tauhid yang macam-macam tuh mengeluarkannya dari cahaya sehingga keterangan yang terang benderang itu mereka abaikan, bahnya diantar pulang oleh at-tauhid tuh menuju ke yang macam-macam kegelapan tadi. Bisa juga dipahami ayat ini sebagai dirinya tentang orang-orang yang murtad. Jelas sebelumnya murtad ini berada dalam cahaya iman, kemudian setelah buahnya tuh teumpati mbahnya keluar dari Islam, ketika pada itu yang dikeluarkan oleh at-tauhid menuju kegelapan. Oleh karena itu mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat ini kada bermaksud membandingkan Allah dengan at-tauhid atau memperhadapkannya dengan Yang Maha Kuasa, karena sedikit pun kada ada sisi perbandingannya. Bahkan membandingkan lawan memperhadapkannya tuh bertentangan lawan kewajiban menyucikan dan mengagungkannya. Itu pula sebabnya sehingga ketika berpandar tentang perlindungan terhadap orang yang kafir, ayat ini kadang memperhadapkan Allah lawan at-tauhid. Tapi ketika berpandar tentang perlindungan Allah, ayat ini memulainya dengan menyebut namanya Allah pelindung orang-orang yang beriman. Tetapi ketika berpandar tentang perlindungan at-tauhid, disebutnya orang-orang kafir. Kemudian dilanjutkan lawan menyatakan pelindung-pelindung mereka adalah at-tauhid. Mungkin itu aja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salah dan khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.